Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muzayana dari kelas XE Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh pendidikan di dunia. Yang pertama, tokoh pendidikan di Indonesia. Salah satunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan tokoh penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Beliau mendirikan sebuah organisasi Nahdlatul Ulama yang sampai sekarang menjadi organisasi terbesar di Indonesia. Beliau juga seorang ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu agama, terutama dalam bidang fikih dan tasawuf. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memiliki peran dalam bidang pendidikan, yaitu mendirikan serta menjadi penasehat dari Pondok Pesantren Dabu Ireng, serta menciptakan karya-karya yang masih digunakan dalam pengajaran pesantren. Kiai Haji Asy'ari dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama serta pahlawan nasional dan ulama tradisional yang terbuka terhadap perubahan dan peradaban. Selanjutnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh penting dalam sejarah pendidikan yang memiliki pembaruan Islam di Indonesia. Ia merupakan pendiri dari organisasi Muhammadiyah. Tujuan didirikannya organisasi Muhammadiyah untuk memajukan pendidikan Islam dan menghapuskan praktik-praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Pencapaiannya yaitu mendirikan sekolah-sekolah modern yang memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan Indonesia yang sangat berpengaruh. Beliau dianggap sebagai bapak pendidikan nasional Indonesia karena kontribusinya dalam memajukan pendidikan bagi rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kemudian pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah taman siswa di Yogyakarta, sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi pribumi, yang menanamkan nilai-nilai kemandirian. Ajaran yang terkenal Ki Hajar Dewantara ialah ing ngarsa suntulado, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani, yang memiliki arti di depan memberi teladan, di tengah memberikan semangat, serta di belakang memberikan dorongan. Kemudian tokoh pendidikan dunia barat. Yang pertama, John Dewey. John Dewey seorang filsuf psikolog asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai bapak pendidikan progresif. Ia percaya bahwa pendidikan itu harus berfokus pada perkembangan anak, dan Dewey juga berpendapat bahwa sekolah itu harus menjadi miniaturnya masyarakat, bahwa pendidikan itu seharusnya menyiapkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam demokratis. Kemudian Maria Montessori. Maria Montessori ialah seorang dokter dan pendidik asal Italia yang mengembangkan metode pendidikan yang dikenal sebagai metode Montessori, di mana metode ini memiliki dorongan alami untuk belajar dan harus memiliki dorongan alami belajar serta dapat diberikan kebebasan untuk belajar secara mandiri dalam lingkungan yang struktur. Kemudian Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog perkembangan asal Swiss yang terkenal dengan teorinya tentang perkembangan kognitif. Piaget memperkenalkan konsep bahwa anak-anak belajar itu memahami dunia melalui tahapan-tahapannya, melalui interaksi dengan lingkungannya. Teorinya yaitu teori dari teori perkembangan kognitif, diantaranya yaitu dari tahapan sensori motor sampai operasional formal, dan peran aktivitas dalam pembelajaran, di mana anak-anak itu harus terlibat secara fisik dan mental dalam kegiatan pembelajaran agar mereka bisa memahami konsep secara mendalam. Kemudian tokoh pendidikan Timur Tengah. Yang pertama, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah tokoh pendidikan filosof. Imam Al-Ghazali adalah salah satu pendidikan filsuf dan teolog terkemuka dalam sejarah Islam yang berasal dari Timur Tengah.
Imam Al-Ghazali dikenal karena kontribusinya yang besar dalam filsafat, teologi, dan pendidikan Islam, sehingga dia dijuluki sebagai Hujjatul Islam atau argumennya Islam. Karya-karya Imam Al-Ghazali menjadi landasan penting dalam pendidikan dan pemikiran Islam. Salah satu karyanya ialah Ihya Ulum ad-Din, yaitu menghidupkan ilmu agama. Pemikirannya tentang pendidikan ialah pendidikan itu merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan pendidikan itu dapat menghantarkan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian tokoh pendidikan Ibnu Khaldun seorang ilmuwan serjawan dan sosiologi dari dunia Arab yang sering dianggap sebagai bapak sosiologi dan bapak ilmu ekonomi. Pemikirannya tentang pendidikan ialah pendidikan itu merupakan hakikat manusia dan pendidikan itu bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang berbudaya dan melestarikan eksistensi masyarakat yang akan datang, sehingga pendidik itu harus memiliki pengetahuannya luas dan bersikap baik. Pendidikan itu akan menjadi uswah atau contoh bagi para peserta didik. Sekian penjelasan tentang tokoh-tokoh pendidikan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.